Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada pertemuan kali ini kita akan mengupas sedikit sekelumit tentang nasab keturunan daripada seorang ulama besar, yaitu Imam Syafi'i, yang digelar sebagai Nasirul Haq was Sunnah, sebagai pendiri mazhab yang diikuti oleh hampir seluruh dunia, ya. Ulama yang pendapat-pendapatnya banyak dijadikan rujukan, terutama di negeri Indonesia yang hampir mayoritas dan seluruhnya adalah mengikuti mazhab Imam Syafi'i ini. Ada yang istimewa dari garis keturunan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki garis keturunan yang berdekatan dengan garis keturunan Rasulullah SAW, bahkan bisa sampai kepada puncaknya nanti satu garis keturunan dengan Rasulullah SAW, yaitu kepada Abdul Manab bin Qusay. Kalau kita lihat, Abdul Manab bin Qusay memiliki anak, di antaranya adalah Hashim. Hashim memiliki anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah disebut sebagai Bani Hashim. Selain Bani Hashim, Abdul Manab juga punya anak, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Hashim. Dari garis keturunan ini nantinya akan lahir seorang ulama bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi garis keturunan Rasulullah dengan Imam Syafi'i itu bertemu kepada Abdul Manab bin Qusay. Meskipun tidak bertemu secara langsung, tetapi garis keturunan ini termasuk garis keturunan yang mulia, dijamin oleh Rasulullah SAW, yang dapat kita temukan dalam Sahih Bukhari. Rasulullah mengatakan, innama banu al-Muttalib wa banu Hashim syai'un wahid. Bani Muttalib, yaitu garis keturunan daripada Imam Syafi'i, wa banu Hashim, yaitu Bani Hashim yang garis keturunan Rasulullah SAW, syai'un wahid, itu satu. Artinya apa? Di sini Rasulullah ingin memberikan jaminan kemuliaan orang-orang yang berada pada garis keturunan Bani Hashim, yaitu garis keturunan Rasulullah langsung dengan garis keturunan Abdul Muttalib. Maka Imam Asy-Syafi'i disebut sebagai Al-Muttalibi Al-Qurashi. Al-Muttalibi artinya bahwa Imam Syafi'i ini adalah memiliki garis keturunan dari Abdul Manab yang memiliki anak Abdul Muttalib, maka dia disebut dengan Al-Muttalibi. Disebut juga sebagai Qurashi, yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i ini adalah keturunan orang suku Quraisy. Meskipun Imam Syafi'i disebut dalam sejarah lahir di Gaza, tapi ayah daripada Imam Syafi'i ini bukan asli orang Gaza, tetapi adalah orang Hijaz, orang Mekah. Karena dia sendiri adalah orang Quraisy, yaitu suku Quraisy yang aslinya adalah berasal dari kota Mekah. Nah, hanya saja dengan berbagai urusan, akhirnya ayah daripada Imam Syafi'i ini merantau ke Syam dan kemudian menetap di Gaza. Disitulah ayah Imam Syafi'i ini kemudian meninggal dunia di saat Imam Syafi'i masih sangat muda sekali. Nah, saudara-saudariku, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa melihat betapa mulianya garis keturunan Imam Syafi'i. Adapun dari sisi lain, yaitu dari sisi ibunya, ibu Imam Syafi'i ini bernama Fatimah. Fatimah ini adalah cucu cicit daripada Husain, anak daripada Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW. Dalam artian lain bahwa Fatimah, ibunda daripada Imam Syafi'i ini, adalah keturunan Rasulullah SAW dari jalur Fatimah radhiyallahu anha. Jadi dari segi ayah, Imam Syafi'i memiliki garis keturunan yang bisa bersambung dengan Rasulullah.
dari sisi ibu juga Imam Syafi'i ini bisa bersambung dengan Rasulullah SAW. Di sinilah kita melihat betapa mulianya nasab daripada Imam Syafi'i ini, sehingga Allah menganugerahi ya, di saat ibunda Imam Syafi'i mengandung atau hamil Imam Syafi'i, ia bercerita bahwa satu ketika di saat tidur ibunda Imam Syafi'i ini bermimpi bahwa dari perutnya keluar bintang. Kemudian bintang itu naik terus naik ke atas, dan kemudian bintang itu mengeluarkan cahaya sampai mencahayai seluruh bumi ini. Disebutkan bahwa ketika itu ahli takbir mimpi menjelaskan bahwa akan lahir seorang sosok ulama besar, dan apa yang ditakbirkan itu ternyata benar, bahwa lahirlah seorang sosok ulama besar yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan ya, yang hari ini walaupun telah meninggal cukup lama, tahun 204 meninggal, tapi sampai hari ini pendapatnya tetap diikuti. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, tahun di mana wafatnya Imam Abu Hanifah bin Nu'man. Bahkan ulama ada yang mengatakan 150 Hijriah adalah tahun kesedihan dengan meninggalnya seorang ulama mujtahid besar, dan berganti dengan lahirnya seorang ulama yang akan menjadi mujtahid besar. Nah, inilah sekelumit tentang nasab daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri disebut dengan Asy-Syafi'i, itu dinisbatkan kepada kakek keempatnya. Ya, jadi kakek daripada ayahnya itu bernama Syafi' bin Sa'ib. Imam Syafi'i dinisbatkan namanya, kata Syafi'i itu kepada Syafi' bin Sa'ib, sehingga dia disebut dengan Asy-Syafi'i. Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengulang kaji kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.